Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Mukhtar. Yang kami hormati Sekretaris Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Yusuf Aman. Yang kami hormati Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Ulama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Profesor Dr. Dede Rosada MA, beserta seluruh jajaran Badan Pelaksana Pendidikan Kadar Ulama MUI Provinsi DKI Jakarta, para mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, wisuda virtual mahasiswa pendidikan Kadar Ulama Angkatan ke-16 Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Sabtu 23 Januari 2021. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada kita semua. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, baik rasanya jika kita awali dengan senantiasa mengungkapkan syukur kepadanya, sehingga segala aktivitas kita, termasuk aktivitas pada hari ini, mudah-mudahan diridhoi, dilancarkan dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini, izinkan saya selaku pembawa acara membawakan acara wisuda virtual mahasiswa pendidikan Kadar Ulama Angkatan ke-16 dengan susunan acara sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, lagu Indonesia Raya dan Mars PKU, laporan Ketua Bidang Pendidikan MUI Provinsi DKI Jakarta, sambutan Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pembacaan SK kelulusan wisudawan dan wisudawati PKU Angkatan ke-16, prosesi wisuda virtual kepada mahasiswa PKU Angkatan 16 dengan 3 perwakilan, ikrar wisudawan dan wisudawati, pembacaan wisudawan terbaik, kesan dan pesan dari perwakilan mahasiswa PKU Angkatan 16 dan ditutup dengan doa. Untuk itu, kita awali dengan pembukaan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk khidmatnya, acara kita pada pagi hari ini bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh Hajjah Mastiyah Lestaluhu. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran akan dilantunkan oleh Hajjah Mastiyah Lestaluhu. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Haja Masih Al-Staluhu yang telah membacakan atau melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibacakan menjadi butiran-butiran hikmah bagi kita semua, dan kita yang mendengarkan mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya dan Mars PKU akan dipimpin oleh Ustadz Dipo Hairul Islami. Kepadanya dipersilahkan dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Mars PKU karya Kiai Haji Munahar Mukhtar, Profesor Dede Rosada, dan Om Bagus. Membina kader
Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya, bersama kita dengarkan laporan Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Provinsi DKI Jakarta disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Dede Rosada. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Saya kenal audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI, yang saya hormati Ketua Umum MUI Provinsi DKI, Bapak Kiai Haji Munar Mukhtar, yang saya hormati Sekretaris Umum MUI DKI, Bendahara Umum MUI DKI, dan yang saya hormati seluruh Ketua MUI Kota dan Kabupaten atau yang mewakili, dan yang saya hormati seluruh anggota bidang pendidikan dan kaderisasi, dan yang berbahagia seluruh wisudawan PKU Angkatan 16. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang diwisuda hari ini, dikukuhkan saudara sebagai alumni PKU. Walaupun kita belum menetapkan gelar apa yang akan kita berikan, yang akan diberikan kepada saudara-saudara, tapi minimal dengan kompetensi saudara sebagai calon ulama yang telah kami bekali, nanti saudara akan mendapatkan gelar dari masyarakat. Apakah gelar sebagai kiai, sebagai ustadz, atau apapun yang akan mereka berikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang wisuda tahun 2021 ini dengan jumlah wisudawan sebanyak 27 pria dan 5 perempuan. Dan peserta perempuan ini memang selalu tidak banyak. Oleh sebab itu maka kemudian kita juga sering kesulitan mencari ulama-ulama dari perempuan. Mudah-mudahan yang 5 ini betul-betul akan menjadi seorang ahli agama, ulama, dan menjadi panutan bagi masyarakatnya. Pak Gubernur, Pak Ketua MUI, dan juga Pak Sekum dan Bendum dan seluruh saudara-saudara sekalian, perlu kami sampaikan lagi di sini bahwa PKU ini, pendidikan ulama ini bertujuan untuk menyediakan atau mengkader atau mempersiapkan para calon ulama yang bisa mendampingi masyarakat, karena ulama itu tidak sekedar dia mempunyai ilmu, tapi juga harus mempunyai integritas untuk bisa mendampingi masyarakat. Dan untuk bisa menjadi mendampingi masyarakat dalam bidang keagamaan, mereka kita bekali skill kompetensi dalam bidang ilmu syariah, skill dan kompetensi dalam bidang ilmu teologi, dan skill dan kompetensi dalam bidang ilmu akhlak yang diarahkan kepada tasawuf. Sehingga ilmu syariah yang mereka pelajari itu diikat dengan tasawuf, sehingga pemikiran fikih tidak kemudian menjadi pemikiran fikih yang liberal, pemikiran fikih yang kemudian bisa melegalisasi perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang melanggar aturan-aturan keagamaan, tapi kemudian diikat dengan tasawuf sehingga kemudian punya integritas dalam pengamalan, dalam cara berpikir, cara bertindak, dan juga cara beramal. Kemudian yang berikutnya, ciri dari keilmuan yang di PKU itu adalah kita mempunyai paradigma metafisis empirik. Metafisis empirik itu artinya bahwa ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu kalam atau ilmu akidah dan ilmu tasawuf itu betul-betul diturunkan dari kalamullah, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, menjadi pemikiran-pemikiran fikih. Tapi ketika melihat fikih secara normatif itu
dipertimbangkan kenyataan-kenyataan empiriknya seperti apa di masyarakat, sehingga kemudian implementasi fikih itu lebih adaptif dan lebih bisa berasosiasi dengan kehidupan sosial, dengan budaya-budaya yang berkembang di masyarakat, sehingga kemudian fikih punya dimensi social engineering, tapi kemudian tidak rejected, tidak tertolak oleh budaya. Tetap dalam paradigma bahwa syariah itu tetap harus melakukan social engineering. Ada perubahan-perubahan sosial yang diinisiasi atau distimulasi oleh ajaran-ajaran syariah yang kita miliki. Itulah yang kita sampaikan kepada para mahasiswa kita selama 2 tahun belajar di PKU ini, sehingga kemudian nanti ketika akan menjadi mendampingi masyarakat, menjadi tokoh masyarakat, mereka bisa menjelaskan fikih itu secara dalam bahasa ini secara ortodoks. Ortodoks artinya bahwa dia menggunakan doktrin, gitu maksud saya. Menggunakan doktrin-doktrin, difahami secara rasional, kemudian dipertimbangkan dimensi-dimensi empiriknya, sehingga kemudian bisa lebih adaptif dengan kondisi sosial. Saudara-saudara, para peserta wisudaan pada hari ini, ada beberapa tantangan yang saudara akan hadapi di masyarakat. Pertama, bahwa masyarakat kota ini hari ini mereka adalah orang-orang yang haus dengan pemikiran-pemikiran keagamaan, ajaran-ajaran keagamaan dan pemikiran-pemikiran keagamaan. Tapi bersamaan dengan itu bahwa mereka juga punya ilmu itu bisa menalar agama, bisa menazor agama. Jangan sampai kemudian nanti ketika kita menyampaikan doktrin keagamaan kepada masyarakat, ilmu yang ada pada mereka itu kemudian menolak doktrin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka itu, masyarakat Jakarta ini adalah masyarakat yang haus akan agama, tapi mereka kurang punya waktu, tidak leluasa menggunakan waktu untuk belajar agama dengan kita. Sehingga kita harus berpandai-pandai menggunakan waktu yang mereka punya. Maka biasanya mereka punya spare times itu untuk belajar agama itu di waktu subuh. Habis subuh, sebelum berangkat ke kerja, yang mereka ada waktu di situ. Maka kemudian sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh agama yang mendampingi masyarakat, itu harus punya integritas untuk bisa bersama-sama mereka di waktu-waktu yang sulit itu, gitu, saudara. Kemudian yang ketiga, bahwa mereka itu masyarakat di Jakarta itu adalah masyarakat yang ketika belajar agama, agamanya itu akan difahami oleh basic keilmuan mereka, gitu. Oleh sebab itu maka kemudian sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, harus bisa mengadaptasikan ilmu itu dengan perkembangan sains kekinian, sehingga kemudian bisa menjelaskan doktrin agama itu dalam konteks keilmuan dan konteks sosialnya. Ini tantangan-tantangan yang menurut saya itu akan dihadapi oleh saudara-saudara sebagai salah satu kader ulama yang kami persiapkan, kami didik, dan kami akan dedikasikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu maka saudara harus menjadi long life learners, pembelajar sepanjang hayat. Karena tidak mungkin semua ilmu itu diajarkan dalam waktu 2 tahun. Tapi basis keilmuannya sudah kita ajarkan. Tinggal bagaimana mengembangkan keilmuan tersebut dalam kehidupan nyata saudara sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama yang mendampingi masyarakat, dan harus terus kita belajar bagaimana perkembangan sosial masyarakat dan perkembangan keilmuan kekinian. Oleh sebab itu maka kemudian kami kepada Pak Gubernur dan juga pada Ketua MUI saya sampaikan bahwa kami mempersiapkan mereka untuk belajar itu tidak hanya pada normatifnya, tapi pada epistemologinya. Jadi syariah itu epistemologi syariahnya kita ajarkan. Akidah itu epistemologi akidahnya kita ajarkan. Semuanya pada epistemologi, sehingga kemudian itu bisa dipakai untuk memberikan jawaban terhadap perkembangan yang berkembang pada kehidupan sosial mereka. Lalu kemudian yang kedua, kami juga
mendekankan kepada mereka bahwa ulama itu, kiai itu harus punya integritas dalam mendampingi masyarakat. Integritas waktu, integritas keilmuan, dan berbagai potensi yang dimiliki itu betul-betul didedikasikan untuk masyarakat, untuk mendampingi masyarakat dalam bidang keilmuannya. Dan maka kemudian kami juga melengkapi mereka dengan skill of writing. Jadi tidak hanya ulama sebagai min ahlil khutbah, tapi juga menjadi penulis min ahlil khutbah. Jadi menjadi orang-orang yang bisa menulis. Hanya saja saya ingin sampaikan kepada Pak Kiai Munahar dari MUI DKI bahwa rata-rata memang kiai itu, ulama itu lebih senang dalam khutbah gitu. Dan tidak semuanya punya kesenangan dalam writing gitu. Sehingga kemudian tugas akhir ini menjadi termehe-mehe mereka itu. Sehingga kemudian mereka harus sadar di sidang sampai 10 orang itu di sidang untuk bagaimana mensubstitusi tugas writing ini. Nah, kenapa? Karena memang ya tidak semua orang punya skill dan punya kesenangan dalam menulis. Tapi kami betul-betul menekankan bahwa ulama yang akan kita lahirkan itu skill of speaking, skill of knowledge and competency, dan juga skill of writing kita binakan. Maka kemudian waktunya itu kita sampai memakan waktu selama 2 tahun. Nah, ini semua semuanya kami latihkan kepada mereka, Pak Ketua MUI dan juga Sekum MUI dan juga Bendum MUI yang hadir hari ini di sini. Dan mudah-mudahan mereka betul-betul akan menjadi kader-kader kita di masyarakat, khususnya di DKI Jakarta. Dan untuk itu, maka kami dari MUI DKI, setelah hari ini mewisuda mereka, kami juga akan memberikan surat pengantar kepada MUI Kota dan Kecamatan. Inilah hasil PKU kami tahun 2019-2020 untuk bisa diberdayakan oleh masing-masing MUI Kota atau MUI Kecamatan di masing-masing kecamatan di DKI Jakarta. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu aset kekuatan dari Jakarta untuk membangun masyarakat yang religius. Masyarakat yang memang mempunyai religiosity yang cukup baik, ada profesionalismenya, tapi juga religiositas yang cukup baik, sehingga kemudian agama itu menjadi salah satu pemicu kemajuan dan juga pengontrol kemajuan, sehingga kemudian tidak terselewengkan kepada jalan-jalan yang tidak benar, dan juga kemudian menjadi dedikasi dari semua profesionalisme mereka. Selamat kepada saudara-saudara yang wisuda hari ini. Mudah-mudahan saudara-saudara betul-betul bisa mendampingi masyarakat dan menjadi kiai, menjadi ulama di masyarakat di DKI, dan akan menambah kekuatan bagi DKI, dan akan menjadi potensi yang kuat bagi DKI, dan akan membawa kemajuan masyarakat DKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Dede Rosada, Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, berkenan untuk menyampaikan sambutan dan kita simak bersama-sama Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Mukhtar HS. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Yang kita muliakan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjaga amanah kota Jakarta ini di bawah naungan ridha Allah Rabbul Jalil. Para Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Sekretaris Umum, Pak Kiai Haji Supaman,
Pak Bendahara Umum, Kiai Haji Abi Ikhwanuddin, dan para dewan pimpinan yang lainnya yang saya muliakan. Prof. Dede Rosyada selaku motor dari PKU, Ketua Bidang Pendidikan yang saya hormati, yang baru saja menyampaikan ilmunya bagaimana menata kehidupan ke depan bagi generasi muda. Alhamdulillah, di bawah komando beliau, Dewan Pendidikan Majelis Ulama Indonesia sudah banyak menghasilkan mahasiswa dan mahasiswi yang berkualitas. Tentu saya mengucapkan terima kasih, dan ini juga tentu saya ucapkan selamat kepada Direktur PKU beserta seluruh jajarannya di bawah komando Bapak Irfan Helmi SEMEI yang saya hormati. Bekerja keras beliau dengan timnya bagaimana bisa mengkader generasi-generasi ke depan. Para dosen tentu saya tidak pernah melupakan untuk berterima kasih yang telah berupaya mendidik anak-anak kita, mahasiswa dan mahasiswi, khususnya mereka yang menggali ilmu melalui pendidikan kader ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta ini. Para anak-anakku sekalian, para wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, alhamdulillah batas perjalanan kalian 2 tahun lamanya kalian dibina, digembleng oleh berbagai macam ilmu pengetahuan yang diberikan oleh para dosen, sudah sampai kepada titik di mana kalian hari ini akan diwisuda. Selama 2 tahun kalian melaksanakan tugas sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Tentu saya ucapkan selamat kepada kalian. Bapak dan saudara-saudara sekalian, Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta terus berupaya dan berusaha bagaimana ingin mencetak kader-kader yang betul-betul mumpuni, sehingga satu saat ketika mereka terjun di tengah-tengah masyarakat, mereka sudah mempunyai ilmu pengetahuan yang dapat membawa umat ini kepada satu jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya hanya ingin berpesan kepada anak-anakku sekalian yang hari ini diwisuda, ingatlah ada satu ungkapan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Bahwa ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Ketika kalian mendapatkan ilmu pengetahuan, maka ada satu kewajiban yang kalian harus jalankan, di mana kalian harus sudah mulai bersiap mengamalkan apa yang sudah kalian dapat dari pendidikan kader ulama atau PKU MUI DKI ini. Tentu dari ilmu yang kalian dapat, kalian jangan merasa puas bahwa sudah menjadi orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang sudah berhasil. Karena tidak sampai di situ memang kita mengejar dan mencari ilmu pengetahuan. Nabi sudah memberikan satu perintah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu pengetahuan itu dari mulai buayan sampai kalian masuk ke liang lahat. Artinya tidak ada batas orang mencari ilmu pengetahuan sampai ajal menjemput dia. Bahkan lebih jauhnya, jauh-jauh hari baginda Nabi sudah menyampaikan, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Kenapa gambarannya negeri Cina? Karena dianggap jauhnya, sejauh apapun tempat. Kalau di sana ada ilmu pengetahuan, kejar dan cari. Dan itulah yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama salafus solehin. Mereka berangkat dari satu negeri ke negeri lainnya hanya untuk mencari seorang guru menggali ilmu pengetahuan. Bersyukurlah kalian, anak-anakku semua, tidak terlalu capai kalian karena MUI sudah menyiapkan para dosen untuk menggembleng dan mendidik kalian.
MUI menyiapkan fasilitas, segala-galanya disiapkan. Dan beruntunglah kalian yang hari ini kurang lebih sekitar 32 orang di wisuda, 27 dari laki-laki, kemudian 5 orang perempuan. Bersyukurlah, mungkin awal-awalnya lebih dari itu, dari kawan-kawan kalian, tapi mereka tidak sampai ke akhir perjalanan untuk mencapai ini semua. Harapan saya tentunya atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan seluruh Dewan Pimpinan berharap kalian ini menjadi cermin di tengah-tengah masyarakat. Kalau kalian bisa membawa dengan baik, bisa mengamalkan ilmu dengan baik, maka kalian membawa cermin Majelis Ulama di tengah-tengah masyarakat, bahwa MUI bukan sekedar label, tapi MUI juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dapat merubah karakter umat dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik akan menjadi lebih baik lagi. Kami berharap kepada kalian agar supaya itu semua diamalkan oleh kalian. Ilmu yang telah kalian capai, ilmu yang telah kalian raih, amalkanlah dengan sebaik-baiknya. Sampaikan kepada adik-adik kalian, baik yang ada di kampung, yang ada di sekeliling kalian, bahwa ilmu itu amat sangat penting. Apalagi kita berada di era saat ini, di mana tantangan dan rintangan begitu berat. Seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Prof. Dede, bahwa kita akan menghadapi satu era di mana tanpa ilmu pengetahuan, orang ibarat sampah tidak akan diperhatikan. Jadilah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Karena itu sekali lagi, atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, kami berharap sekali lagi, amalkan ilmu kalian, manfaatkan ilmu kalian, berikan kepada orang yang belum memilikinya, namun jangan kalian putus di tengah jalan untuk tetap menggali dan mencari ilmu pengetahuan. Demikian apa yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang hari ini diwisuda. Mereka orang-orang yang telah berhasil melangkah sampai titik akhir perjalanan pendidikan kader ulama yang berada di angkatan ke-16 ini di tahun 2021. Selamat, mudah-mudahan kalian akan menjadi pemimpin yang diharapkan ke depan dan akan membawa tongkat kepemimpinan di negara yang kita cintai ini, sehingga dapat menjaga marwah agama, menjaga nilai-nilai Islam dengan sebaik-baiknya di bawah ahli sunnah wal jamaah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Mukhtar, atas kata sambutan dan nasihatnya bagi kami di pelaksana PKU MUI Provinsi DKI Jakarta, dan juga kepada para wisudawan dan wisudawati. Apa yang disampaikan tentu saja menjadi sebuah ilmu bagi kita dan menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan keilmuan dan peran serta dan kontribusi di tengah masyarakat. Selanjutnya, bersama-sama kita dengarkan sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan disampaikan oleh Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Mukhtar. Yang saya hormati Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI DKI Jakarta, Profesor Dede Rosada, para wisudawan, para mahasiswa pendidikan kader ulama angkatan ke-16, para alim ulama dan hadirin semua.
Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat kepada para wisudawan yang telah menuntaskan pendidikan kader ulama, ini periode ke-16. Insya Allah ini menandai sebuah babak baru. Proses pendidikannya, pelatihannya, penyiapannya sudah dilakukan. Sekarang masuk kepada fase untuk bisa menjadi teladan, untuk bisa menjadi panutan, dan insya Allah menjadi para alim, para ulama yang nantinya membawa cahaya penerang bagi seluruh masyarakat, khususnya di Jakarta. Dan insya Allah ini semua menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan Jakarta sebuah kota bukan hanya warganya maju, bukan hanya kotanya maju, warganya bahagia, tapi kota yang mendapatkan keberkahan dari Allah karena bermunculan para alim yang ikut menjaga keimanan, keislaman, dan akhlak dari masyarakatnya. Harapan besar dititipkan di pundak para wisudawan pendidikan kader ulama ini. Insya Allah nantinya akan menjadi generasi baru yang membawa perubahan di masyarakat di Jakarta, khususnya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Izinkan sekali lagi saya mengucapkan selamat. Insya Allah ini semua mengantarkan pada ridha Allah dan memudahkan di dalam kita semua dalam menjalankan amanat yang diembankan pada masing-masing kita. Sekali lagi selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PhD, Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah menyampaikan kata sambutan dan juga ucapan selamat kepada para wisudawan pendidikan kader ulama angkatan ke-16 MUI Provinsi DKI Jakarta. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan SK kelulusan wisudawan dan wisudawati pendidikan kader ulama angkatan ke-16 MUI Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta nomor SK-003-DP-P 11-1-2021 tentang wisudawan dan wisudawati pendidikan kader ulama angkatan 16 tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta menimbang A. Bahwa untuk peserta wisuda mahasiswa pendidikan kader ulama angkatan 16 MUI Provinsi DKI Jakarta dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama mahasiswa yang diwisuda. B. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta. C. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah wisudawan dan wisudawati PKU Angkatan 16 MUI Provinsi DKI Jakarta. Mengingat A. Pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI Provinsi DKI Jakarta. B. Keputusan Musyawarah Daerah MUI Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 dan 10 Oktober 2018. C. Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Pusat nomor Kop strip 1805-DP-MUI-11-2018. D. Hasil keputusan Rapat Kerja Daerah MUI Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 sampai 27 November 2018 memperhatikan hasil keputusan Rapat Badan Pelaksana Pendidikan Kader Ulama MUI Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Januari 2021 dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta memutuskan menetapkan pertama, nama-nama wisudawan dan wisudawati mahasiswa PKU Angkatan 16 yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan perkuliahan dan berhak menerima sertifikat kelulusan.
Kedua, segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Dan ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keputusan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan, surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta, Ketua Umum Kiai Haji Munahar Mukhtar ditandatangani dan Sekretaris Umum Kiai Haji Yusuf Aman ditandatangani. Berikut lampiran keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta nomor SK strip 003 strip DP strip P 11 garis miring 1 garis miring 2021 tentang wisudawan dan wisudawati pendidikan kadar ulama angkatan 16 tahun 2021. Berikut nama-nama wisudawan. Mohon untuk nama-nama yang disebutkan untuk mengaktifkan angkat tangan atau raise hand agar gambarnya bisa ditampilkan di layar monitor. Pertama, Abdurrahman. Kedua, Ahmad Fahrul Rozi. Ketiga, Ahmad Faridi. Yang disebutkan namanya silakan raise hand atau mengangkat tangan agar ditampilkan gambarnya. Dan by aplikasi agar bisa ditampilkan gambarnya. Ahmad Faridi. Terima kasih. Silakan yang disebutkan namanya untuk raise hand by aplikasi. Nomor 4, Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Yang disebut namanya silakan raise hand by aplikasi. Nomor 5, Ahmad Roziki. Terima kasih. Nomor 6, Ahmad Yusuf Kordowi. Baik, terima kasih. Nomor 7, Andri Gunawan. Terima kasih. 8, Badruz Zaman. Baik, terima kasih. Nomor 9, Fahmi Hidayatul Lail. Terima kasih. 10, Hasan Zuhri. Terima kasih. 11, Imamuddin. Baik, terima kasih. 12, Irior Esemberian Ridwan.
Terima kasih. 13 Jamaluddin. Terima kasih. 14 Khairum Millatin. Silakan raise hand by aplikasi Khairum Millatin. Terima kasih. 15 Krisna Eka Raharja. Terima kasih. 16 M Lutfi Saleh. Silakan raise hand by aplikasi. Terima kasih. 17 Mega Resta Oktavianti. Terima kasih. 18 Muhammad Zainul Arif. Terima kasih. 19 Muhammad Syahirul Alim. Terima kasih. 20 Muhaimin. Terima kasih. 22 Purnama Alam. Silakan untuk raise hand. 21 23 Rajasa Ar-Razi Sukaton. Rajasa Ar-Razi Sukaton. Terima kasih. 24 Ridwan. Terima kasih. 25 Ridwan Muhammad. Terima kasih. 26 Rifka Najmatul Lail. Terima kasih. 27 Saiful Bahri. Terima kasih. 28 Sanip. Terima kasih. 29 Siti Kholisatun. Terima kasih. 30 Siti Maimunah. Terima kasih. 31 Ujang Saprudin.
Raise hand by aplikasi. Ujang Saprudin. Ya, terima kasih. Dan 32 Zainal Rifai. Terima kasih. Demikian nama-nama wisudawan dan wisudawati Pendidikan Kadar Ulama Angkatan ke-16 tahun 2021 tertanda Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Ketua Umum Kiai Haji Munahar Mukhtar ditandatangani dan Sekretaris Umum Kiai Haji Yusuf Aman ditandatangani. Selanjutnya, setelah pembacaan SK, berikut kita laksanakan proses wisuda virtual kepada seluruh mahasiswa Pendidikan Kadar Ulama Angkatan 16 MUI Provinsi DKI Jakarta, dan akan dilakukan wisuda secara simbolis kepada 3 perwakilan mahasiswa. Maka untuk itu kepada 3 perwakilan mahasiswa dipersilakan untuk berdiri dan berkenan kepada Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Mukhtar dan Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Provinsi DKI Jakarta Profesor Dr. Dede Rasada untuk mewisuda para wisudawan. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Bulan kembali akhir 14 Batur Hijriah, saya mungkin saudara-saudara sebagai wisudawan wisudawati Pendidikan Kadar Ulama PKU Angkatan 16 kepada saudara-saudara, saya harap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan bertanggung jawab. Kepada saudara-saudara, saya harap tetap belajar penuh ketekunan dan penuh disiplin. Enggak, tes. Ya, berikutnya adalah penyerahan kitab
secara simbolis kepada para mahasiswa akan diserahkan oleh Kiai Munahar Mukhtar selaku Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta. Kitab Tarikh Islami sama Fatwa. Terima kasih kami ucapkan. Semua? Oh, satu. Foto bersama. Iya, foto bersama. Aksi aba-aba. Dosennya nggak? Kayak bebas? Ya, bebas. Kayak gini. Kayak gini. Cukup? Cukup? Oke. Oke ya. Selamat ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, Kiai Munahar Mukhtar. Tetap berdiri, mahasiswa tetap berdiri. Lalu Sekretaris Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, Kiai Yusuf Aman, dan Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Provinsi DKI Jakarta, Profesor Dr. Dede Rosada, yang sudah melantik atau mewisuda mahasiswa PKU Angkatan ke-16 MUI Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, pembacaan ikrar akan dipimpin oleh Direktur PKU, yaitu Kiai Haji Irfan Helmi, SS MEI. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Cek. Udah hidup belum? Ya. Sudah. Oke. Baik, kita akan sama-sama membacakan ikrar alumni PKU. Kami mohon kepada seluruh wisudawan, wisudawati PKU Angkatan 16 Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti apa yang kami bacakan. Ikrar alumni PKU. Ikrar alumni PKU. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi Muhammadin Nabiyyan wa rasula. nabiyya wa rasula. Kami alumni pendidikan kader ulama. Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Berikrar. 1. Bahwa kami akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2.
bahwa kami senantiasa mengamalkan dan mengembangkan ilmu kami bagi kepentingan agama, negara, bangsa, dan umat manusia keseluruhan. Tiga, bahwa kami senantiasa berupaya belajar dan beramal dalam tafakuh fid din dan iqamatuddin. Empat, bahwa kami senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Di akhir Kiai Yusuf dan doa lagi. martabat alma Oh, mater tapi doa lagi. Oke ya. ulama, umat, dan agama Islam. 5. Bahwa kami berusaha menerapkan akhlakul karimah, menegakkan kebenaran dan keadilan serta kesejahteraan menurut nilai Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan wisudawan terbaik disampaikan oleh Direktur PKU Kiai Irfan Helmi, dipersilahkan. Baik, kami akan bacakan nama mahasiswa terbaik Pendidikan Kader Ulama Angkatan ke-16 Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kita telah menyeleksi ada 3 nama, dan 3 nama ini sesuai dengan urutannya yang terbaik. Kebetulan semuanya ikhwan, laki-laki ya. Ini bukan berarti kita subjektif, kita betul-betul objektif dalam menentukan mahasiswa terbaik PKU Angkatan ke-16. Yang pertama, saya sebutkan Muhammad Syahirul Alam. Subhanallah. Muhammad Syahirul Alam. Hadir ya? Oke. Ya. Terima kasih. Yang kedua, Saudara Imamuddin. Subhanallah. Saudara Imamuddin. Iya. Baik. Dan yang ketiga, Saudara Abdurrahman. Saudara Abdurrahman? Iya, terima kasih. Kami ucapkan selamat kepada ketiga mahasiswa terbaik PKU Angkatan ke-16. Semoga menjadi kader alim dan kader ulama yang berguna bagi bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Irfan Helmi yang sudah membacakan wisudawan terbaik PKU Angkatan ke-16. Menginjak acara selanjutnya, kesan dan pesan dari perwakilan mahasiswa PKU Angkatan 16 selama mengikuti perkuliahan dan pendidikan kurang lebih 2 tahun sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2020. Yang pertama, berkenan kepada Ahmad Roziki untuk menjadi perwakilan dari mahasiswa untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Untuk itu kepada Ahmad Roziki dipersilahkan terlebih dahulu untuk raise hand agar bisa ditampilkan. Yang Ahmad Roziki ini sudah
3 bulan ya? Iya, Sudah sekitar 3 bulan bertugas di Wisma Atlet. di Wisma Atlet untuk pendampingan para pasien terpapar COVID. Yang ini adalah tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta mewakili MUI Provinsi DKI Jakarta, kehadiran dari Saudara Ahmad Roziki ini. Untuk itu kepada Ahmad Roziki kami persilakan. Suaranya belum keluar. Cek sound cek. Ya, bisa kan ya. Waktu masih leluasa. Bismillahirrahmanirrahim. Membungkus kesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan guru, para dosen, para kiai, dan juga yang kami hormati dan saya banggakan ya, para teman-teman, ustaz dan asatidz semua ya, satu perjuangan teman-teman PKU ya DKI Jakarta angkatan ke-16. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah karunia-Nya yang hari ini kita rasakan bersama. Di hari yang bahagia ini yaitu kita merayakan wisuda kita. Alhamdulillah ya, di hari yang berbahagia ini ya saya mengucapkan pertama-tama selamat kepada kita semua. Yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru, kepada para dosen, para kiai, dan juga para pengurus MUI Provinsi DKI Jakarta yang telah banyak berjuang ya demi kepentingan terlaksananya PKU dari awal hingga kita bisa wisuda. Alhamdulillah ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Ya, berbicara tentang kesan dan pesan, saya teringat pertama kali ya waktu pertama kali kita General Stadium. Pertama kali dikatakan apa itu tentang ulama. Ulama itu dikatakan adalah khadimul ummah wal ulama, yaitu ulama adalah pelayannya umat dan pelayannya para ulama. Ini yang harus kita tanamkan betul-betul dan kita amalkan. Ya bahkan sampai ya, saya bisa berada di sini di Wisma Atlet ini sudah sekitar 3 bulan ya, dari November, Desember, Januari ya. Itu terutama adalah mengamalkan khadimul ummah wal ulama, yaitu ya sebagai pelayannya umat ya, utamanya adalah pelayannya umat dan juga pelayannya ulama. Maka dari itu ya ini hal yang sangat berkesan, yaitu kita di PKU bukan hanya mendapatkan tentang ilmu, tetapi juga kita mendapatkan lingkungan yang luar biasa, kita mendapatkan teman-teman yang sangat luar biasa, dan juga kita mendapatkan ya relasi, link ya, dan juga lingkungan yang luar biasa. Ini suatu kebanggaan bagi saya khususnya pribadi ya, saya juga bisa berkenal dengan orang banyak, berkhidmah di mana-mana juga berkat MUI Provinsi DKI Jakarta. Dan juga ya teman-teman mungkin banyak ya di PKU ini yang sudah mempunyai jaringan luas, yang juga mempunyai khidmahnya di mana-mana. Marilah ya kita tingkatkan kembali kualitas keilmuan dan juga keikhlasan kita untuk mengabdi di masyarakat. Saya teringat ya pesan guru kita, yaitu Kiai Dr. Andes Ahmad Yani. Beliau mengatakan, saya ingat betul ini ya, beliau mengatakan diantaranya, kalau kita berdakwah itu ya jangan ngelihat ya siapa yang ngundang. Berdakwah itu mau di musola yang kecil ataupun di masjid yang besar itu sama saja. Bukan karena ngelihat siapa yang undang, tetapi lihatlah itu undangan itu adalah panggilan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang harus kita tanamkan di dalam pribadi kita, bahwasanya nanti kalau kita terjun ke masyarakat, kita mengamalkan ilmu kita, kita utamanya adalah tujuannya adalah pengabdian. Tujuannya adalah pengabdian, bukan semata-mata karena amplop, bukan semata-mata karena yang lainnya. Ulama itu mau dikasih, ya, berdakwah itu mau dikasih amplop 10.000 ataupun 10 juta, itu sama saja. Yang kita amalkan ilmunya tidak akan berkurang, yang kita sampaikan juga insya Allah sama. Yang kedua, saya ingat pesan dari guru kita, ya, Kiai Fuad Tohari. Beliau mengatakan kalau jadi ulama itu jangan jadi seperti dai, jangan jadi seperti mubalik yang ngomong nggak ada dalilnya, ngomong tidak ada sumbernya. Ini sangat luar biasa. Ini juga kita tanamkan di dalam diri kita, ya, tanamkan dalam keseharian kita, kita amalkan bahwasanya ulama itu punya kualitas keilmuan di atas para dai, di atas para, ya, penceramah dan lain sebagainya. Ya, itulah, ya, yang luar biasa yang kami dapatkan di PKU ini. Dan juga kami, saya pribadi memahami kenapa kita diberikan pendidikan gratis. Salah satu hikmahnya adalah supaya nanti ketika terjun di masyarakat, kita tidak risau lagi, kita tidak gundah gulana lagi terkait tentang bayaran dan lain sebagainya. Sebab apa? Kita dulu mendapatkan pendidikannya cuma-cuma, kita dulu mendapat pendidikannya gratis. Maka dari itu, ketika kita mengamalkan kepada masyarakat, ketika kita, ya, terjun ke masyarakat mengamalkan ilmu kita, ya, kita tidak memikirkan lagi yang namanya pendidikan. Sebab apa? Kita sama sekali tidak dipungut biaya, kita sama sekali, ya, mendapatkannya gratis. Maka sampaikanlah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh khidmat kepada umat dan bangsa Indonesia ini pada umumnya. Itulah, ya, teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi selamat untuk kita semua. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Roziki, perwakilan mahasiswa PKU Angkatan 16, yang sudah menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti perkuliahan di PKU Angkatan ke-16 tersebut. Berikutnya, kesan dan pesan yang kedua akan disampaikan dari perwakilan mahasiswi, yaitu kepada Saudari Khairum Millatin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tulubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para kiai, para ulama, para dosen, para guru, serta asatid dan asatidzah yang dimuliakan oleh Allah insyaallah di Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Mohon maaf, apa suara saya terputus-putus? Jelas suaranya. Jelas, oke. Alhamdulillahirabbil alamin, saya sebagai salah satu dari mahasiswa pendidikan kader ulama Majelis Ulama Indonesia sangat bersyukur dan mengucap alhamdulillah karena ini merupakan salah satu kenikmatan yang tak terhingga yang Allah berikan kepada saya, yaitu mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan ahlul ilmi di PKU MUI Angkatan 16 ini. Pada forum ini saya perwakilan dari teman-teman di PKU MUI Angkatan 16 merasa beruntung
Karena di sini kami tidak hanya mendapatkan ilmu dari ulama yang kapasitasnya luar biasa dan menjadi rujukan orang-orang dalam meminta fatwa, tetapi pada forum ini kami juga memiliki kesempatan untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran, sehingga keilmuan kami di sini juga terus berkembang. Rasa syukur itu juga saya panjatkan karena semakin kami sering dipertemukan, maka terbentuklah rasa solidaritas yang tinggi, sehingga kami merasa seperti keluarga yang sudah sangat dekat hubungannya. Tidak hanya di forum di dalam kelas, di luar kelas pun, bahkan di grup-grup itu kami merasa seperti sudah keluarga sendiri. Seringkali kami bercanda, menanyakan kabar keluarga, maka kedekatan itu lama-kelamaan menjadi salah satu komponen yang wajib ada dalam diri kita masing-masing, seperti itu. Nah, untuk itu sedih rasanya ketika saya kembali mengingat bagaimana perjuangan dan perjalanan kami di awal mula pendaftaran PKU sampai pada akhirnya berada di titik ini, yaitu menjadi alumni Pendidikan Kader Ulama MUI DKI Jakarta. Untuk itu, saya perwakilan dari PKI MUI Angkatan 16 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dedikasi dari para kiai dan ustadz-ustazah yang telah mengamalkan ilmunya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridho supaya beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa mendidik mahasiswa-mahasiswa pendidikan kader ulama selanjutnya, karena beliau-beliau masih sangat dibutuhkan untuk terus melanjutkan estafet keilmuan yang menjadi salah satu pewaris dari para nabi. Ini selama menjadi santri di bermanfaat dekat dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah menyampaikan kesan dan pesannya sebagai perwakilan dari mahasiswa PKU Angkatan ke-16. Apa yang disampaikan tentu saja menjadi sebuah gambaran bagi kami dan juga akan menjadi bahan-bahan selaku sebagai masukan bagi kami dalam pelaksanaan PKU di kemudian hari. Dengan demikian, acara kita sudah hampir kepada puncak acara dan insya Allah di akhir acara pada hari ini akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh orang tua kita, Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Aman MA, Sekretaris Umum MUI Provinsi DKI Jakarta. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Aman MA, kami persilahkan untuk menutup dengan doa kegiatan kita pada hari ini. Mengawali doa penutup pada acara wisuda PKU secara aplikasi virtual, mari kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu, dan secara khusus kita doakan agar saudara-saudara kita yang terkena musibah diberikan ketabahan, diberikan kemudahan dan kesabaran yang tinggi. Mudah-mudahan dengan doa ini juga mengiringi tugas Bapak Gubernur dalam rangka menata kota Jakarta, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan kekuatan. Dan mudah-mudahan dengan Fatihah ini juga para wisudawan-wisudawati kelak menjadi ulama yang betul-betul peduli dengan umat dalam rangka lillahi kalimatillah. Biniatul qabul wal maqbul wa ilahatir rasul. Al-Fatihah.
Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir ya sahiba kulli farid ya muqawwiya kulli dha'if ya ma'mana kulli maqim. Yassir alaina ya Allah kull asir. Yassir alaina ya Allah kull asir. Yassir alaina ya Allah kull asir. Fataysirul yassir alaika yassir. Allahumma ya man la yattaq ilal bayani wa tafsir. Hajatuna ilaikal kathir ya Allah. Hajatuna ilaikal kathir ya Allah. Hajatuna ilaikal kathir ya Allah. Wa anta alimun biha wa basir wa nadhir birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bala wallahi anta Allah, la ilaha illa anta Allah, Allah, Allah ya hayyu ya qayyum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wa ahlikil kafarata wal musyrikin, wal zalimina wal munafiqin. Allahumma ansur man nasaraddin, wakhdul man khadalal muslimin, waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah. Tajri fiha kamuka wa sunnatu rasulik. Ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana wa ilaha kulli syai. Hadha haluna la yaf'alaik. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wat ta'un ma la yakshifuhu ghairu. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Aman MA, Sekretaris Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan doa yang beliau lantunkan dan kita aminkan bersama-sama menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan pembacaan doa tersebut, maka tuntas sudah acara kita pada hari ini, wisuda virtual mahasiswa Pendidikan Kadar Ulama Angkatan 16 MUI Provinsi DKI Jakarta. Dan di akhir pertemuan kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak Provinsi DKI Jakarta, Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Badan Pelaksana PKU, dan seluruh panitia, sekretariat yang terlibat. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz semuanya. Alhamdulillah.
Artinya apa itu? Katanya bercanda. Agak dapat bercanda.